Assalamualaikum, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siva Salsabila, NPM 207260020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Immanuel. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Banten. Berikut penjelasannya. Kesultanan Banten. 1. Awal berdirinya Kesultanan Banten. Pada tahun 1522, George de Albuquerque, Gubernur Portugis di Malaka, mengirimkan Henrique menemui Raja Sanyang di Sunda untuk mengadakan perjanjian dagang dengannya. Pada tanggal 21 Agustus, kesepakatan dagang antara Portugis dan Sunda Kelapa akhirnya disepakati. Dalam perjanjian ini, Kerajaan Sunda berkewajiban membayar 1.000 bahan lada setiap tahunnya, dan Kerajaan Sunda Pajajaran memberikan sebuah wilayah untuk dijadikan benteng Portugis. Sebagai imbalannya, Portugis akan melindungi Kerajaan Sunda Pajajaran dari serangan kerajaan Islam yang saat itu telah berkembang di Pulau Jawa. Akhirnya, Portugis diberikan izin untuk mendirikan kantor dagang di Sunda Kelapa. Perjanjian dagang antara Portugis dan Sunda Kelapa tersebut tidak berhasil. Hal ini dikarenakan pada tahun 1915, wilayah Banten berhasil direbut dari kekuasaan Sunda Pajajaran oleh pasukan dari Kesultanan Demak, salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa. Pasukan ini dipimpin oleh seorang guru besar serta panglima militer yang andal yang berasal dari Pasai, yaitu Fathahillah. Beliau diutus langsung oleh Sultan Trenggono. Alasan mengapa Fathahillah diutus adalah untuk menaklukkan Jawa Barat sebenarnya, untuk menghalau pengaruh Portugis yang saat itu sudah melakukan perjanjian dagang dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Pada tahun 1526, Sultan Trenggono mengutus Syarif Hidayatullah beserta pasukannya untuk menaklukkan Jawa Barat agar Portugis tidak dapat memasuki wilayah tersebut. Penyerangan dilakukan oleh Fathahillah serta pasukannya berhasil. Wilayah Banten akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Demak. Sebagai orang memimpin penaklukan tersebut, Syarif Hidayatullah langsung diberikan wewenang oleh Sultan Trenggono untuk memimpin wilayah Banten. Pada tahun 1552, Syarif Hidayatullah diharuskan kembali ke Cirebon. Cirebon merupakan wilayah dipimpin oleh Syarif Hidayatullah sebelum Banten. Setelah berhasil menaklukkan Banten, Syarif Hidayatullah diperintahkan oleh Sultan Trenggono untuk mengatur wilayah tersebut sehingga wilayah Cirebon diserahkan kepada salah seorang putra dari Syarif Hidayatullah yang bernama Pangeran Paseran. Namun, putra yang diberikan mandat untuk memimpin wilayah Cirebon tersebut wafat mendahului ayahnya. Alhasil, Syarif Hidayatullah pun hijrah ke Cirebon untuk menggantikan putranya tersebut. Daerah Banten diserahkan kepada putra lainnya yang bernama Hasanuddin. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono, Sultan Kerajaan Demak, gugur dalam penyerangan Kerajaan Demak ke Pasuruan. Hal ini menyebabkan terjadinya kekacauan dalam tubuh Kerajaan Demak sendiri. Negara-negara bagian atau kadipaten berusaha untuk memisahkan diri. Kerajaan Banten yang saat itu dipimpin oleh Hasanuddin merupakan salah satu kadipaten yang ikut berusaha memisahkan diri dari kerajaan induknya yaitu Demak. Akhirnya, pada tahun 1568, Banten benar-benar terlepas dari kerajaan Demak. Pada tahun tersebut pula, kerajaan Banten resmi berdiri dengan Maulana Hasanuddin sebagai sultan pertamanya. 2. Raja-raja di Kesultanan Banten. 1. Sultan Hasanuddin. 2. Sultan Maulana Yusuf. 3. Sultan Maulana Muhammad. 4. Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. 5. Sultan Ageng Tirtayasa. 6. Sultan Haji. 7. Sultan Abu Fadl Muhammad. 8. Sultan Abul Mahasin Muhammad. 9. Sultan Abul Fatih Muhammad. 10. Ratu Syarifah Fatimah. 11. Sultan Arif Zainul Ashikin Al-Qadiri. 12. Sultan Abul Mafakir Muhammad. 13. Sultan Abul Fat Muhammad Muhyiddin Zainul Solihin. 14. Sultan Abul Nasyar Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin. 15. Sultan Muhammad. 3. Masa kejayaan Kesultanan Banten. Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Kejayaan tersebut berhasil diraih dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, perdagangan, kebudayaan, maupun keagamaan. Dalam bidang politik, misalnya Banten selalu membangun hubungan persahabatan dengan daerah-daerah lainnya. Daerah-daerah sahabat Banten yang berada di wilayah Nusantara antara lain Cirebon, Lampung, Goa, Ternate, dan Aceh. Selain itu, Kesultanan Banten juga menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara yang
jauh dari Nusantara. Salah satunya adalah dengan mengirim utusan diplomatik ke Inggris yang dipimpin oleh Tumenggung Naya Pibraya dan Jayasendana pada 10 November 1681. Dalam bidang ekonomi, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengembangkan perdagangan Banten. Pada masanya, Banten menjadi salah satu tempat transit utama perdagangan internasional. Pedagang-pedagang dari berbagai negara seperti Inggris, Prancis, Denmark, Portugis, Iran, India, Arab, Cina, Jepang, Filipina, Melayu, dan Turki datang ke sini untuk memasarkan barang komoditas dari negeri mereka. Walaupun saat itu Banten menghadapi persaingan dengan VOC, tetapi Sultan Ageng Tirtayasa tetap mampu menarik pedagang mancanegara tersebut untuk tetap berdagang di Banten. Hal ini disebabkan Banten tidak menerapkan monopoli perdagangan seperti dijalankan oleh VOC. Sultan Ageng Tirtayasa juga mendirikan keraton baru di wilayah Tirtayasa untuk membangun pertahanan kesultanannya. Beliau membangun jalan dari kota ke Tirtayasa. Tidak hanya itu, Sultan Ageng juga membuka lahan persawahan sepanjang jalan tersebut serta mengembangkan permukiman warga di daerah Tangerang. 4. Keruntuhan Kesultanan Banten. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa, Belanda sudah memulai taktik untuk menghancurkan Banten dari dalam, yakni dengan menghasut Sultan Haji, putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Belanda mengadu domba Sultan Haji dengan ayahnya. Mereka menyebarkan isu bahwa orang yang akan menjadi pewaris tahta Banten adalah Pangeran Purbaya, saudara Sultan Haji. Hal ini membuat Sultan Haji merasa iri hati dan memutuskan untuk melancarkan serangan melawan ayahnya sendiri. Dengan bantuan Belanda, Sultan Haji akhirnya dapat melumpuhkan Kesultanan Banten. Bahkan karena peperangan antara ayah dan nenek ini, keraton Surawosan yang dibangun oleh nenek moyangnya hancur rata dengan Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya dipenjara di Batavia hingga meninggal pada tahun 1692. Alhasil, Sultan Haji yang bekerja sama dengan Belanda pun naik tahta. Sejak saat itu, Kesultanan Banten sangat dipengaruhi oleh Belanda. Terlebih lagi setelah Sultan Haji mengadakan perjanjian dengan pihak Belanda. Namun perjanjian yang dilakukan oleh Sultan Haji dengan Belanda ini justru merugikan Sultan Haji. Beliau harus membayar 12.000 ringgit dan menyetujui pendirian Benteng Spellwich. Akibatnya, ekonomi dan politik Banten dimonopoli oleh Belanda. Pergantian sultan selalu dicampuri dengan kepentingan Belanda. Pemberontakan pun terus terjadi. Kesultanan Banten perlahan-lahan mulai mengalami kemunduran. Puncaknya pada tahun 1808, Belanda menghancurkan Istana Surawosan dan menggantinya dengan Kabupaten Serang, Waringin, dan Lebak di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1813, pemerintahan Inggris membubarkan Kesultanan Banten dan Pangeran Saifuddin yang sedang berkuasa dipaksa untuk turun tahta. Saat itulah Kesultanan Banten runtuh. 5. Peninggalan Kesultanan Banten. 1. Masjid Agung Banten. 2. Istana Keraton Kaibon. 3. Istana Keraton Surawosan. 4. Benteng Spellwich. 5. Danau Tasikardi. 6. Vihara Apolotis.